Nama Sang Adi Budaya, nama budaya. Nama saya Alfiolin. Teman-teman di sini boleh memanggil saya dengan sebutan Al. Ada juga teman saya yang memanggil saya dengan sebutan Vio, dan ada beberapa dari mereka yang juga memanggil saya Lin. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya nanti ketemu, boleh manggil dengan sebutan apa saja yang lagi masih nama saya ya. Baik, pertama-tama terima kasih ya kepada teman-teman Money House sudah memberikan saya kesempatan yang sangat berharga supaya bisa memberikan sebuah sharing dhamma kepada teman-teman yang udah hadir di Zoom hari ini. Sharing dhamma yang akan saya bawakan hari ini berjudul Dealing with Emotion. Seperti yang kita ketahui, dealing itu memiliki arti berurusan. Emotion memiliki arti emosi. Jadi, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan emosi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada dua jenis emosi di dalam diri setiap manusia. Emosi yang pertama adalah emosi yang positif. Emosi positif ini contohnya ketika kita bahagia, dan lain-lain. Emosi yang negatif ini juga banyak. Contohnya ketika kita kecewa, ketika kita sedih, ketika kita marah. Nah, maka dari itu, hari ini saya akan cenderung membahas salah satu emosi negatif, yaitu marah, yang ada pada dalam diri setiap orang pastinya. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya, tahukah Bapak Ibu yang namanya kepiting? Saya rasa semua pasti tahu ya. Namun tahukah Bapak Ibu, saudara-saudari selama, bagaimana cara menangkap kepiting dengan mudah tanpa menyakiti kita? Nih, aku kasih tahu caranya ya. Jadi, kita hanya cukup mengikatkan sebuah kerikil pada seutas tali. Kemudian tali tersebut kita ikatkan lagi pada sepotong kayu atau sebilah bambu. Lalu, kita hanya cukup menyenggolkan kerikil tersebut ke capit kepiting tadi. Nanti, kepiting pasti akan merasa jengkel dan akan langsung menjepit tali tersebut dengan sangat kuat. Nanti kita hanya tinggal mengangkat pancingan tersebut dan memindahkannya ke dalam sebuah wadah yang berisi air yang hangat atau panas. Nanti kepiting pasti akan terkejut dan akan langsung melepaskan capitannya tersebut. Namun apa daya, kepiting harus menerima nasibnya untuk terebus atau tersakiti dengan air yang hangat tadi. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini kita tahu bahwa kepiting itu sangat mudah marah ketika diganggu maupun digoda. Ini sama halnya dengan manusia. Kita juga ketika kita mengalami sesuatu, ya nggak boleh rebus kepitingnya ya. Ini cuma ngambil contohnya aja. Oke, jadi ini sama halnya dengan manusia. Ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak kita sukai, ketika kita merasa ada sesuatu yang mengganggu kita pasti akan gampang sekali untuk merasa jengkel, marah, dan lain sebagainya. Tahukah teman-teman bahwa ketika kita marah, kita itu cenderung melakukan sesuatu secara spontan. Sesuatu yang secara spontan itu mungkin akan merugikan diri kita maupun orang lain. Teman-teman tahu nggak, ada beberapa hal yang tanpa kita sadari menyebabkan kita menjadi seseorang yang mudah marah. Di sini saya mengambil beberapa contoh. Penyebab pertama yang saya ambil itu adalah ketika seseorang itu kurang tidur. Yakinlah teman-teman, ketika seseorang itu kurang tidur, ia akan sangat sulit untuk berpikir dengan baik. Akan sangat sulit untuk mengingat sesuatu. Jadi, ketika Anda sedang berhadapan dengan orang yang kurang tidur, berwaspadalah. Atau, jagalah waktu tidur Anda, biar Anda juga terhindar dari penyebab mudah marah ini. Penyebab mudah marah yang kedua adalah depresi. Selain dapat menimbulkan rasa putus asa, seseorang yang depresi ini cenderung melakukan sesuatu, baik secara ucapan maupun tindakan itu kasar. Yang kemudian tindakannya ini nanti pasti akan disesali dia, seperti sebuah pepatah, penyesalan selalu datangnya terakhir. Lalu bagaimana dengan penyebab mudah marah yang ketiga? Penyebab mudah marah yang ketiga adalah ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realitas yang ada.
Kalau bahasa gaulnya nih, when the expectation versus the reality. Saya yakin kita semua di sini pasti mempunyai harapan. Baik itu harapan yang kecil hingga harapan yang besar. Namun sadarkah kita bahwa kita seringkali hanya berharap, hanya bermimpi tanpa dibarengi dengan usaha-usaha yang giat untuk mencapai harapan tersebut tanpa memandang situasi-situasi yang ada. Jadi sehingga ketika kita tidak mencapai harapan yang kita inginkan tadi, akan timbul rasa kecewa. Yakinlah teman-teman, ketika seseorang sudah kecewa, perasaannya itu akan lebih sensitif dan akan sangat mudah sekali untuk terpicu emosinya. Kira-kira teman-teman di sini pernah dengar nggak bahwa suatu pernyataan ini mengatakan bahwa jika kita marah, hati kita akan menjadi lega. Kira-kira teman-teman di sini pada setuju nggak dengan pernyataan tadi? Mungkin ada teman-teman di sini yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Namun, tahukah teman-teman bahwa marah itu ada dampak buruknya? Yang pertama, ini dampak buruk yang pertama adalah seseorang yang suka marah atau seorang pemarah itu akan lebih cenderung lebih cepat untuk terisolasi secara sosial. Apa itu terisolasi secara sosial? Terisolasi secara sosial itu adalah Anda dijauhi oleh orang-orang di sekitar Anda. Mengapa demikian? Karena masyarakat pada umumnya tidak menyukai orang-orang yang bertemperamental tinggi atau emosian. Maka dari itu, jika Anda merupakan seorang pemarah, Anda akan lebih mudah untuk terisolasi secara sosial. Dampak buruk yang kedua adalah insomnia. Insomnia atau yang kita lebih kenal dengan susah untuk tidur. Mengapa demikian? Karena seseorang yang suka marah ini, dia akan cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Dari bangun, sampai hingga waktu ia ingin istirahat. Hal-hal yang negatif yang dia pikirkan ini, salah satunya contohnya ini adalah berprasangka buruk, atau curiga terhadap orang lain, dan lain-lainnya. Nah, selain terisolasi sosial dan insomnia, dampak buruk yang ketiga adalah seorang pemarah akan cenderung mengalami yang namanya stroke. Tahukah teman-teman, ketika kita marah, seluruh otot yang ada di tubuh kita, dari ujung kepala hingga ujung kaki, itu akan menegang. Akibat otot-otot tadi menegang, memicu tekanan darah kita tinggi, sehingga kita akan lebih rentan untuk terserang penyakit stroke. Menurut Naomi Wilkinson, pakar kesehatan di Jerman, mengatakan bahwa seseorang yang suka marah atau seseorang yang sering marah bukan hanya beresiko terserang penyakit stroke, melainkan seseorang yang suka marah akan lebih rentan meninggal di usia yang muda. Jadi bahaya banget kan marah itu. Di sini saya juga mempunyai dampak terakhir bagi seseorang yang mudah marah. Dampak terakhir adalah Anda akan memiliki paras yang buruk di kehidupan selanjutnya. Seperti kisah seorang Ratu Malika yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya 5 ayat 197. Jadi kisahnya ini ada seorang ratu yang bernama Malika, ia terlahir dengan paras yang buruk. Paras yang buruk itu contohnya bisa wajahnya itu tidak cantik ya gitu. Jadi ia terlahir dengan paras yang buruk. Dikarenakan pada kehidupan lampau dia sangat suka memarahi orang dan sangat mudah untuk tersinggung. Sehingga pada kehidupan ini ia terlahir sebagai ratu yang berparas buruk. Namun karena kebaikan dia di masa lampau, dia suka berdana, maka pada kehidupan ini ia terlahir sebagai seorang ratu. Jadi, jika kita ingin memiliki paras yang baik atau cantik di kehidupan yang akan datang, ya jangan marah-marah ya Bapak Ibu, senyum selalu, ya kan? Nah, karena marah ada dampak buruknya, Buddha ada mengajarkan kita 5 cara
untuk mengatasi marah. Ini terdapat di dalam Anguttara Nikaya 5 ayat 161. Cara yang pertama adalah dengan mengembangkan cinta kasih, dengan mengembangkan metta. Apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mengembangkan metta ini? Salah satunya adalah Anda bisa menolong atau menyelamatkan makhluk yang memang membutuhkan pertolongan Anda. Lalu cara yang kedua adalah dengan mengembangkan belas kasihan, karuna. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita dapat mengembangkan karuna kita, kita akan sangat sulit untuk terpancing emosi. Karena kita sudah tahu bahwa sejujurnya yang perlu dikasihani itu adalah orang yang suka marah itu. Nah, lalu cara yang ketiga adalah dengan mengembangkan keseimbangan batin atau mudita. Kita senang ketika melihat orang lain senang. Kita sedih ketika melihat orang lain sedang bersusah. Bukan sebaliknya, bukan ketika orang lain susah kita tertawa ya. Terbalik ya. Jadi kita senang ketika melihat orang lain senang. Cara untuk melatih mudita ini, ada satu cara yang sudah umum saya rasa, yaitu meditasi. Ada banyak jenis meditasi ya Bapak Ibu. Di sini bisa saja meditasi duduk, berdiri, jalan, meditasi saat makan, atau meditasi saat minum. Nah, jadi meditasi itu sebenarnya bisa dilakukan di mana saja. Jadi, makanya Buddha menyarankan kita untuk mengembangkan mudita kita. Lalu, cara yang keempat untuk mengatasi marah adalah jangan terlalu menghiraukan. Tidak terlalu menghiraukan, tidak terlalu memperhatikan. Ini maksudnya bukan mengignore semua saran dari orang. Namun gini, kita boleh mendengar saran yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, baik itu teman kita, maupun guru kita, dan lainnya. Namun, kita juga jangan terlalu mendengarkannya, karena sesungguhnya hidup kita ini, kita yang jalani, kita yang rasakan. Gitu. Kita boleh menerima saran dari mereka, jadi juga harus pandai-pandai kita, jangan terlalu termakan ucapan mereka, yang nanti akan berujung kepada membebani kita dan membuat kita stres. Jadi jangan sampai begitu. Kita cukup mendengarkan dan menerima. Apabila itu memang benar-benar hal yang sudah seharusnya. Lalu, cara mengatasi marah yang diajarkan oleh Sang Buddha, cara terakhirnya itu adalah dengan melakukan perenungan terhadap hukum karma. Hukum karma di sini saya rasa teman-teman sudah sering mendengar ya. Jadi contohnya ini, ketika misalnya ada seseorang yang memarahi kita, atau ada seseorang yang mengganggu kita. Nah, ketika kita dapat memikirkan bahwa, oh, mungkin ini adalah hasil perbuatan saya di masa lampau. Ketika kita sudah dapat memikirkan hal itu, atau sudah terpikir oleh hal itu, emosi kita tidak akan jadi keluar, teman-teman. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah, marilah teman-teman kita sama-sama berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat membuat kita menjadi mudah marah, agar kita juga terhindar dari akibat buruk marah tadi. Dan marilah kita praktekkan cara-cara mengatasi marah yang telah diajarkan oleh Sang Buddha di kehidupan sehari-hari kita. Agar itu juga demi kebaikan kita. Demikian sharing Dhamma dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.